Materi yang pertama, peranan dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Nah, pengertian akuntansi manajemen. Pengertian akuntansi manajemen adalah sebuah sistem akuntansi yang memiliki kaitan dengan penggunaan informasi akuntansi oleh tingkat manajerial suatu organisasi. Selanjutnya, peranan dan fungsi akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis, yaitu terdapat perencanaan strategis, manajemen risiko, evaluasi investasi, pengendalian dan pemantauan kinerja, efisiensi operasional dan pengendalian biaya. Tidak hanya itu, pengambilan keputusan, adaptasi terhadap perubahan eksternal, penganggaran, dan perakhiran. Selanjutnya, penerapan akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis, yaitu penerapan sistem informasi akuntansi, analisis biaya dan probabilitas, perencanaan anggaran yang fleksibel, penggunaan indikator kinerja utama, fokus pada inovasi dan pengembangan produk, pelaporan dan transparan dan relevan, penerapan teknologi, pelatihan dan peningkatan kompetensi dan manajemen risiko. Selanjutnya, proses akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis yaitu terdapat 3. Yang pertama, pengumpulan data, perencanaan dan penganggaran pengambilan keputusan. Yang kedua, pengolahan data pengendalian kinerja. Yang ketiga, analisis informasi pelaporan dan evaluasi dan umpan balik. Dan kesimpulannya, akuntansi manajemen berperan penting dalam lingkungan bisnis yang dinamis dengan menyediakan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Fundamental akuntansi manajemen mencakup perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja yang membantu manajer memahami biaya, probabilitas, dan efisiensi operasional. Dengan analisis yang tepat, perusahaan dapat beradaptasi dengan perubahan pasar, mengoptimalkan sumber daya, dan mencapai keunggulan kompetitif. Akuntansi manajemen juga berfungsi sebagai alat komunikasi antara manajemen dan pemangku kepentingan, mendukung transparansi dan akuntabilitas. Materi yang kedua, konsep biaya dan manajemen biaya. Pengertian biaya. Pengertian biaya atau cost dalam konteks akuntansi sebagai penyedia informasi adalah hasil pengukuran dalam unit moneter suatu objek dan cost tercipta karena adanya kejadian ekonomi dalam suatu unit organisasi. Pengertian biaya. Nah, menurut American Accounting Association, biaya ialah suatu pengorbanan dari sumber yang bersifat ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, dalam ilmu bisnis dan akuntansi, pengertian biaya adalah nilai moneter atau jumlah uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Pengertian manajemen. Manajemen biaya merupakan suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi baik bersifat keuangan mengenai pendapatan dan biaya, serta informasi non-keuangan yang relevan mengenai kualitas dan produktivitas bagi manajemen untuk identifikasi peluang-peluang penyempurnaan, perencanaan strategi, dan pembuatan keputusan operasional mengenai pengadaan dan penggunaan sumber-sumber yang diperlukan oleh organisasi. Manajemen biaya menurut para ahli. Yang pertama, Didin Mulyana, manajemen biaya merupakan salah satu sistem yang didesain untuk dapat menyediakan suatu informasi baik bersifat keuangan maupun non-keuangan bagi manajemen untuk dapat identifikasi peluang-peluang penyempurnaan, perencanaan strategis, dan pembuatan keputusan operasional mengenai pengadaan dan penggunaan sumber-sumber yang diperlakukan oleh organisasi. Selanjutnya, konsep dasar manajemen biaya. Yang pertama, nilai tambah adalah suatu konsep yang menjelaskan bahwa perusahaan harus berusaha melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bernilai tambah dengan efisiensi bernilai sempurna dan mengeliminasi aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah. Yang kedua, konsep akuntansi aktivitas adalah proses pengumpulan dan pelacakan kinerja keuangan dan operasional mengenai aktivitas-aktivitas perusahaan yang signifikan serta penyedia umpan balik antara hasil-hasil sesungguhnya dengan yang direncanakan serta penentuan tindakan koreksi jika diperlukan. Dan yang tiga,
Konsep target biaya adalah biaya berbasis pasar yang dihitung dengan menggunakan harga pasar yang diperlukan untuk mencapai pangsa pasar. Nah, selanjutnya manfaat manajemen biaya. Yang pertama, perencanaan dan pengendalian membantu menentukan dalam meningkatkan ketelusuran biaya. Yang ketiga, membantu manajemen dalam mengoptimalkan kinerja daur ulang. Yang keempat, membantu manajemen dalam pembuatan keputusan. Dan yang terakhir, membantu manajemen dalam proses manajemen investasi. Selanjutnya, penggolongan biaya. Penggolongan biaya diperlukan untuk mengembangkan data biaya yang dapat membantu manajemen dalam pencapaian tujuan perusahaan. Biaya dapat digolongkan sebagai berikut. Pertama, berdasarkan objek biaya dapat berupa produk, departemen, atau kegiatan. Pemisahan biaya berdasarkan objek sangat bermanfaat bagi manajemen untuk mengendalikan biaya, membantu dalam menganalisis biaya apabila terjadi efisiensi dengan menentukan. Yang kedua, biaya langsung. Biaya langsung merupakan yang dapat kasih ke suatu objek biaya tertentu, sebab biaya tersebut hanya dikeluarkan oleh manfaat objek biaya itu sendiri. Yang kedua atau yang ketiga, biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung merupakan biaya yang dikeluarkan untuk lebih dari satu objek biaya dan tidak dapat ditelusuri ke salah satu objek biaya tertentu. Dan yang terakhir, biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung merupakan biaya yang dikeluarkan untuk lebih dari satu objek biaya dan tidak dapat ditelusuri ke salah satu objek biaya tertentu. Penggolongan biaya berdasarkan periode. Product cost merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau memproduksi produk. Biaya ini ditandingkan dengan pendapatan pada periode penjualan produk. Yang kedua, periode cost merupakan biaya yang diidentifikasi dengan interval tertentu karena biaya ini tidak diperlukan untuk memperoleh produk. Biaya ini diakui sebagai biaya pada periode terjadinya dan tidak boleh dimasukkan sebagai elemen biaya produk. Ketiga, berdasarkan fungsi pokok perusahaan. Biaya produksi yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Biaya produk terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya pemasarannya itu biaya yang dikeluarkan untuk menjual produk atau jasa, dan biaya ini terjadi dalam rangka mendapatkan dan memenuhi pesanan. Ketiga, biaya administrasi dan umum adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan untuk mengoperasikan perusahaan. Yang keempat, berdasarkan hubungan dengan volume kegiatan. Yang pertama, biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya sampai tingkat kegiatan tertentu relatif dan tidak dapat terpengaruh oleh perubahan volume kegiatan. Sedangkan biaya per unitnya berubah berbanding terbalik dengan volume kegiatan. Yang kedua, biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah-ubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan, sedangkan biaya per unitnya tidak berubah. Yang ketiga, biaya semi variabel adalah biaya yang sebagian tetap dan sebagian lagi berubah-ubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Selanjutnya, proses manajemen biaya itu ada 4. Yang pertama, plan cost management. Yang kedua, estimate cost. Ketiga, determine budget. Dan yang keempat, cost control. Kesimpulan, yang pertama, mengidentifikasikan biaya yang bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Kedua, melacak secara langsung biaya kegiatan dan tidak bernilai tambah. Ketiga, melacak secara langsung biaya teknis dan pada suatu tujuan pelaporan biaya. Keempat, menentukan pusat biaya untuk setiap kelompok kegiatan. Kemudian, meningkatkan keterlacakan biaya dengan menggunakan suatu sistem ABC. Mengembangkan drive biaya untuk dapat menunjukkan sebab akibat kegiatan dan biaya. Mengumpulkan biaya daur hidup suatu produk, membandingkan biaya suatu teknologi, membandingkan suatu biaya sesungguhnya dengan biaya target, dan menggunakan suatu biaya efektif untuk pengendalian internal. Terima kasih. Yang ketiga, cost, volume, dan profit analisis perencanaan laba. Latar belakang cost, volume, profit atau CVP adalah analisis terhadap sebuah alat manajemen yang sangat penting dalam perencanaan laba. CVP analisis membantu perusahaan memahami hubungan yang kompleks antara biaya,
volume penjualan, dan keuntungan. Dengan memahami hubungan ini, perusahaan dapat membuat keputusan strategis yang lebih tepat dan efektif dalam mencapai target profitabilitasnya. Cost Volume Profit Analysis pengertiannya. Analis cost volume profit adalah alat yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan bisnis. Dengan memahami hubungan antara biaya, volume, dan laba, bisnis dapat merencanakan strategis yang lebih efektif untuk mencapai tujuan keuangan mereka, baik untuk menentukan titik impas, merencanakan laba, atau mengevaluasi resiko. CVP adalah komponen penting dalam manajemen keuangan yang tidak boleh diabaikan. 2. Komponen utama dalam analis CVP. Yang pertama, biaya tetap. Yang kedua, biaya variabel. Yang ketiga, harga jual per unit. Keempat, volume penjualan. Kelima, margin kontribusi. Dan yang terakhir, break even point. Selanjutnya, rumus CVP analis. Rumus utama yang digunakan dalam CVP analis adalah sebagai berikut. Yang pertama, margin kontribusi per unit sama dengan harga jual per unit kurang biaya variabel per unit. Yang kedua, contribution margin ratio sama dengan margin kontribusi per unit. Garis miring atau bagi harga jual per unit. Yang ketiga, break even point sama dengan total biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Yang terakhir, break even point sama dengan total biaya tetap bagi contribution margin ratio. Nah, selanjutnya manfaat CVP analis. Yang pertama, perencanaan keuangan yang lebih baik. Yang kedua, penetapan harga. Yang ketiga, strategis penjualan. Yang keempat, pengelolaan biaya. Dan terakhir, evaluasi dampak keputusan. Selanjutnya, keterbatasan CVP analis. Yang pertama, asumsi biaya tetap dan variabel konstan. Yang kedua, tidak mempertimbangkan diskon volume. Yang ketiga, asumsi linearitas. Nah, selanjutnya perencanaan laba. Perencanaan laba adalah proses pembuatan perencanaan kerja untuk jangka waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan moneter dan satuan kuantitatif yang lain. Mulyadi 2008 halaman 448. Perencanaan laba adalah proses pembuatan rencana kerja untuk jangka waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan moneter dan satuan kuantitatif yang lain. Mulyadi 2010 tahun 448. Selanjutnya, strategi perencanaan laba. Membangun keuntungan yang berkelanjutan. Yang pertama, menentukan target laba yang realistis. Kedua, analisis biaya volume laba. Yang ketiga, mengoptimalkan penjualan dan harga. Yang keempat, mengendalikan biaya. Kelima, penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Keenam, pemantauan dan penilaian. Ketujuh, fleksibilitas dan adaptasi. Sekian, terima kasih. Materi yang keempat, perencanaan laba multi produk NC. Latar belakang. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, perusahaan dituntut untuk tidak hanya mempertahankan kelangsungan hidupnya, tetapi juga mengoptimalkan keuntungannya. Salah satu strategis kunci yang harus diterapkan oleh perusahaan, terutama yang memiliki portofolio produk yang beragam, adalah perencanaan laba. Perencanaan laba adalah proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mencapai target keuntungan yang diharapkan melalui analisis yang menyeluruh terhadap pendapatan, biaya, serta kontribusi margin dari setiap produk yang dijual. Dalam konteks entitas multi-produk, produk ini menjadi lebih kompleks karena perusahaan harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti margin kontribusi tiap produk, volume penjualan, serta sales mix. Selanjutnya, perencanaan laba multi-produk (NTC). Perencanaan laba multi-produk adalah proses strategis untuk menentukan target laba yang ingin dicapai oleh perusahaan yang memiliki berbagai jenis produk. Ini melibatkan analisis mendalam tentang biaya, permintaan, harga, dan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya, ada beberapa alasan untuk menentukan margin produk. Yang pertama, pengambilan keputusan yang tepat adalah dalam alokasi sumber daya. Dengan mengetahui kontribusi margin setiap produk, perusahaan dapat menentukan alokasi sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan modal secara lebih efisien. Yang kedua, identifikasi produk yang paling menguntungkan. Produk yang memiliki kontribusi margin lebih tinggi, kontribusi lebih besar terhadap laba bersih perusahaan. Yang ketiga, perencanaan strategis penetapan harga. Misalnya, jika sebuah produk memiliki margin kontribusi yang tinggi tetapi volume penjualannya rendah, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk menurunkan harga guna meningkatkan daya saing dan volume penjualan. Sebaliknya, produk dengan margin rendah mungkin dapat dipertimbangkan untuk
kenaikan harga atau dilakukan efisiensi dalam biaya variabel untuk meningkatkan kontribusinya. Dan yang terakhir, pengelolaan portofolio produk. Perusahaan dapat melihat produk mana yang menyumbang laba signifikan, yang mana yang mungkin menghabiskan sumber daya tanpa memberikan laba yang sebanding. Hal ini dapat membantu dalam membuat keputusan strategis terkait penambahan, pengurangan, atau diversifikasi produk. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi dalam menentukan kontribusi margin di perusahaan multiproduk. Yang pertama, perbedaan biaya variabel antara produk. Perusahaan harus dapat menghitung biaya variabel yang terkait langsung dengan setiap produk untuk mendapatkan angka kontribusi margin akurat. Yang kedua, fluktuasi biaya dan harga. Harga bahan baku atau biaya tenaga kerja dapat berubah dari waktu ke waktu dan dapat mempengaruhi biaya variabel. Dan yang ketiga, volume penjualan yang berfluktuasi. Volume penjualan yang bervariasi juga mempengaruhi kontribusi margin secara keseluruhan. Oleh karena itu, perusahaan dapat menyeimbangkan antara kontribusi margin per unit dan volume penjualan produk dalam perencanaan laba kompleksitas portofolio produk. Selanjutnya, definisi sales mix produk. Sales mix atau dikenal juga sebagai rasio mix produk adalah proporsi penjualan dari masing-masing produk terhadap total penjualan perusahaan. Dalam entitas multiproduk, perusahaan menjual berbagai macam produk yang memiliki margin kontribusi yang berbeda. Sales mix menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan laba perusahaan. Setiap produk memiliki peran berbeda dalam menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, dampak perubahan sales mix terhadap perubahan. Yang pertama, perubahan dalam permintaan pasar, penetapan harga yang berbeda-beda, pengelolaan biaya produksi berpengaruh volume penjualan, dan yang terakhir, strategis promosi dan pemasaran. Selanjutnya, menghitung dan menganalisis break-even point. Nah, break-even point adalah titik di mana pendapatan total perusahaan sama dengan total biayanya, sehingga perusahaan tidak mengalami laba maupun rugi. Dalam konteks perusahaan hanya memproduksi satu jenis produk, baik cukup sederhana untuk dihitung. Kontribusi margin adalah selisih antara harga jual per unit dengan biaya variabel per unit. Kontribusi margin digunakan untuk menutupi biaya tetap perusahaan dan sisanya merupakan laba. Produk dengan kontribusi margin yang lebih tinggi membantu menutupi biaya tetap lebih cepat dibandingkan produk dengan kontribusi margin rendah. Oleh karena itu, semakin tinggi kontribusi margin, semakin cepat perusahaan mencapai break-even point. Faktor yang mempengaruhi BIP dalam perusahaan multiproduk. Yang pertama, perubahan dalam biaya tetap, perubahan dalam biaya variabel, perubahan sales mix, dan perubahan harga jual. Peran analisis BIP dalam pengambilan keputusan strategis. Yang pertama, menentukan volume. Yang penjualan yang dibutuhkan. Yang kedua, menganalisis dampak perubahan biaya dan penjualan. Yang ketiga, mengelola sales mix. Nah, kesimpulannya, perencanaan laba dalam entitas multiproduk merupakan suatu proses yang kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Dalam konteks ini, 3 aspek kunci kontribusi margin produk, rasio mix produk, dan break-even point berperan sangat penting dalam membantu perusahaan mencapai target laba yang diinginkan. Terima kasih. Materi yang kelima, analisis perilaku biaya. Latar belakang, kunci keberhasilan perusahaan dalam mempertahankan dan memenangkan setiap persaingan usaha adalah bagaimana perusahaan mampu lebih efisien, ekonomis, dan produktif dalam menghasilkan output atau produk. Memahami perilaku biaya adalah suatu hal yang krusial bagi para manajer untuk mampu mengatur biaya yang dikeluarkan. Demikian juga dalam pengambilan keputusan dan menaksir biaya di masa yang akan datang. Selanjutnya, perilaku biaya. Perilaku biaya adalah bagaimana biaya akan bereaksi atau berubah dengan adanya perubahan tingkat aktivitas bisnis. Bila aktivitas bisnis meningkat atau surut, biaya tertentu mungkin akan naik atau turun atau mungkin juga tetap. Tipe-tipe pola. Yang pertama, biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional terhadap perubahan tingkat aktivitas. Biaya variabel selanjutnya dikelompokkan menjadi variabel sejati atau variabel proporsional dan variabel bertahap. Yang kedua, biaya tetap adalah suatu biaya yang konstan dalam total tanpa mempertimbangkan perubahan-perubahan tingkat aktivitas. Bila suatu biaya tetap dinyatakan menurut biaya per unit, maka biaya tersebut akan berubah secara terbalik dengan tingkat aktivitas.
Untuk tujuan perencanaan, biaya tetap dipilih menjadi biaya yang telah ditentukan dan biaya yang dikeluarkan berdasarkan kebijakan manajemen. Yang ketiga, biaya semi-verbal. Biaya semi-verbal adalah biaya yang terdiri atas elemen biaya variabel maupun biaya tetap. Biaya semi-verbal juga dikenal sebagai biaya campuran. Karakteristik perilaku biaya semi-verbal tidak konstan, seperti biaya tetap dan biaya variabel. Analisis biaya, metode titik tertinggi dan titik terendah. Metode tertinggi adalah suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik yang akan digunakan untuk menghitung parameter pemintas dan kemiringan. Titik tinggi didefinisikan sebagai titik dengan tingkat output atau aktivitas tertinggi. Titik terendah didefinisikan sebagai titik dengan tingkat output atau aktivitas terendah. Selanjutnya, analisis biaya metode titik tertinggi dan terendah adalah metode Shatrapa dapat digunakan untuk menganalisis perilaku biaya. Dengan metode ini, biaya analisis disebut variabel independen dan diplot sepanjang garis vertikal atau yang disebut sumbu Y. Aktivitas terkait disebut sebagai variabel independen, misalnya biaya tenaga kerja langsung, jam tenaga kerja langsung, jam mesin, unit output, atau persentase kapasitas diplot di sepanjang garis horizontal yang disebut X. Selanjutnya, metode analisis regresi. Metode analisis regresi atau biasa juga disebut dengan metode kuadrat terkecil menentukan secara matematis garis yang paling sesuai atau garis regresi linear melalui sekelompok titik. Garis regresi meminimalkan sejumlah kuadrat deviasi setiap titik aktual yang diplot dari titik di atas atau di bawahnya dalam garis regresi. Dalam analisis regresi berganda, persamaan kuadrat terkecil untuk garis YI sama dengan AX tambah BI X tambah EI diperluas untuk memasukkan lebih dari satu variabel independen. Selanjutnya, kesimpulan dari materi yang telah dibahas dapat kita simpulkan bahwa perilaku biaya merupakan respon biaya terhadap perubahan tingkat aktivitas bisnis. Ketika aktivitas meningkat atau menurun, biaya dapat berubah, tetapi ada juga yang tetap. Untuk perencanaan yang efektif, manajer perlu mengantisipasi perubahan biaya dan memahami sejauh mana perubahan terjadi. Oleh karena itu, biaya biasanya dikelompokkan menjadi biaya variabel, tetap, dan semi-verbal. Terdapat beberapa metode dan menganalisis biaya semi-verbal, yaitu metode titik tinggi dan rendah, Shatrapa, dan analisis regresi. Terima kasih. Materi yang keenam, analisis pengambilan keputusan jangka pendek marketing. Pengertian pengambilan keputusan jangka pendek marketing aspek. Pengambilan keputusan jangka pendek atau tactical decision making merupakan proses memilih di antara pilihan yang ada yang harus segera dilakukan dan bersifat jangka pendek. Hansen and Mowen 2007-8516. Meskipun beda orientasi jangka pendek, jenis keputusan ini tetap mengacu pada pencapaian tujuan strategis perusahaan sehingga keunggulan kompetitif dapat dicapai perusahaan dalam jangka panjang. Selanjutnya, pengambilan keputusan jangka pendek marketing aspek. Yang pertama, identifikasi permasalahan yang sedang terjadi di perusahaan. Yang kedua, identifikasi alternatif atau pilihan penyelesaian masalah. Yang ketiga, identifikasi biaya dan manfaat dari setiap alternatif. Yang keempat, identifikasi dan jumlah biaya relevan dari setiap alternatif. Yang kelima, identifikasi faktor kualitatif. Dan yang terakhir, pilih alternatif yang memberikan keuntungan terbesar. Selanjutnya, menurut Hansen and Mowen 2007-524, pengambilan keputusan jangka pendek yang sering dihadapi manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, keputusan membeli atau membuat. Yang kedua, keputusan menerima atau menolak pesanan khusus. Yang ketiga, keputusan menghentikan atau melanjutkan. Yang keempat, keputusan menjual atau memproses. Selanjutnya, faktor internal dan eksternal mempengaruhi pengambilan keputusan jangka. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal terdiri dari kepribadian, gaya manajemen, berpikir kreatif dalam pengambilan keputusan. Sedangkan faktor eksternal, yang pertama adanya pengaruh tekanan dari luar, adanya pengaruh kebiasaan lama atau sifat-sifat pribadi, dan terakhir pengaruh dari kelompok lain. Contoh pengambilan keputusan jangka pendek marketing aspek. Pertama, promosi diskon
Anda dapat menjalankan promosi diskon jangka pendek untuk meningkatkan penjualan dan mengangkat pelanggan baru. Yang kedua, kampanye digital marketing. Anda dapat menjalankan kampanye digital marketing seperti Google Ads, Facebook Ads, atau influencer marketing. Yang ketiga, acara peluncuran produk. Anda dapat mengadakan acara peluncuran produk untuk memperkenalkan produk baru kepada pasar. Selanjutnya, manfaat pengambilan keputusan jangka pendek pada marketing aspek. Yang pertama, respon cepat terhadap perusahaan besar. Yang kedua, menguji dan mengembangkan strategis baru. Yang ketiga, meningkatkan fleksibilitas dan kecepatan. Dan yang keempat, meningkatkan responsivitas terhadap pelanggan. Yang kelima, menguji efisiensi dan ROI. Keenam, meningkatkan eksperimen dan inovasi. Ketujuh, meningkatkan kolaborasi dan komunikasi. Selanjutnya, kesimpulan. Pengambilan keputusan jangka pendek dalam aspek marketing merupakan strategi yang penting yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap penjualan dan brand owners dan dalam jangka waktu yang cepat. Berbagai pendekatan seperti promosi, konten kreatif, dan pemanfaatan media sosial dapat digunakan untuk menarik perhatian konsumen dan meningkatkan engagement. Keputusan yang diambil harus didasarkan pada analisis data yang relevan dan harus selaras dengan tujuan bisnis yang memastikan keberhasilan. Sekian, terima kasih.